Waspada, hanya itu yang bisa dilakukan setelah banjir besar menghantam sejumlah daerah di Jabodetabek dan sekitarnya. Sebab banjir susulan masih akan terjadi di bulan-bulan mendatang. Pandangan Roy Kiyoshi yang dikenal sebagai seorang indigo menunjukkan akan banyak bencana di tahun ini. Setelah banjir, unsur api bakal menjadi bencana berikutnya. Tapi memang, hingga beberapa bulan ke depan, yang harus diwaspadai adalah banjir. Tapi yang menakutkan, luapan air bukan hanya dari curah hujan yang tinggi, melainkan yang datang dari lautan. Tapi benarkah gunung-gunung api juga akan beraksi? Bagaimana dengan pandangan batin Master Romy Rafael? Lantas, doa-doa apa yang bisa dilakukan untuk menghindari segala bencana? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Banjir besar yang melanda Jabodetabek hingga Sukabumi masih meninggalkan bekas duka. Apalagi di kawasan Sukabumi, Jawa Barat, banjir yang mengakibatkan tanah longsor sampai memakan korban jiwa. Tapi hati-hati, sebab banjir diprediksi masih akan terus terjadi. Apalagi curah hujan juga seperti tak berhenti. Dalam pandangannya, 2025 memang menjadi fase alam yang tidak ramah karena banyak mengirimkan malapetaka. Tahun ini, dalam pandangan mata batin Roy Kiyoshi sebagai seorang indigo, memang penuh dengan bencana. Unsur yang paling dominan adalah air dan api. Namun yang sangat menakutkan, jika terjadi hantaman air yang datang dari lautan. Masih akan belum ramah kembali, jadi masih akan banyak bencana entah yang dimana, antara di pulau ini, entah di pulau B. Ya, saya berharap aja kita banyak doa bersama. Masih ada bencana-bencana lain yang di bulan-bulan berikutnya, tapi saya nggak bisa prediksi secara akurat di bulan berapa karena saya belum dapat vision. Nggak berani gimana-gimana sih, semoga baik-baik aja di sana. Dan ya, keadaan tidak menentu sebenarnya tahun 2025, susah diprediksi. Yang aku tahu banyak nanti kejadian-kejadian yang aneh-aneh seperti itu. Ada dua, api dan air sebenarnya. Gempa juga kayaknya masih ada, cuma memang dominan air, entar banjir, entah tsunami mungkin seperti itu. Prediksi kan nggak boleh dibuat semacam ketakutan ya. Kita boleh waspada, tapi memang kita nggak boleh kita jadi takut sama ramalan atau prediksi sebenarnya. Musibah yang menghantui masyarakat akibat banjir besar seperti tak terantisipasi. Padahal berbagai ramalan sudah bermunculan. Tidak hanya dari BMKG, tapi juga lewat para ahli spiritual. Banjir bandang yang meninggalkan banyak kerugian menurut Master Romy Rafael adalah takdir yang harus diikhlaskan. Setelah itu, petik banyak pelajaran agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Kalau saya pribadi menanggapi banyaknya musibah yang terjadi di saat Ramadan ya, namanya musibah itu kan rezeki, jodoh, kematian gitu. Musibah kan kita nggak tahu ya, jadi ya menanggapinya ujung-ujungnya harus mengikhlaskan apapun yang sudah ditakdirkan begitu, lalu kita lihat apa yang bisa dipelajari dari kejadian itu sih begitu. Karena mau itu musibah, mau itu keberuntungan, semua itu adalah bentuk cobaan gitu. Karena kan keberuntungan itu juga cobaan gitu. Masih inget nggak sama pencipta gitu, itu sih. Jadi ya apa yang bisa dipelajari dari itu semua, baik yang tertimpa, baik kita yang tidak tertimpa musibah tersebut, apa yang dipelajari gitu. Saya juga punya empati ya, jadi merasakan kalau di tempat mereka itu seperti apa begitu. Pasca banjir besar di sejumlah wilayah, kini para korban sedang berusaha bangkit kembali dari segala kesedihan.
Dan di saat mereka tengah menyembuhkan luka di hati, tanda-tanda bencana susulan masih mengancam. Madam Louise yang dikenal memiliki kepekaan batin memberi pesan hati-hati karena masih banyak kedukaan akan terjadi, termasuk di hari Lebaran. Terlebih lagi, dalam 1 bulan ke depan, banjir belum benar-benar akan mereda dalam memberi ancaman. Jadi ya, kalau saya mengatakan ya, Lebaran kita kali ini lebih banyak berdukanya sih. Karena ini kan masih akan bibit hujannya masih sampai nanti di awal-awal April itu masih. Jadi kita nanti untuk di Lebaran nanti ya semoga kita doakan jangan sampai yang kayak kemarin banjirnya. Kalau untuk hujan ini 30 hari ke depan masih turun. Jadi ya saran saya kepada teman-teman kalau memang merasa di daerah teman-teman itu memang termasuk tingkat banjirnya tinggi ya lebih baik kalau memang hujannya sudah agak kelihatan nggak berhenti ya udah harus ambil ini tindakan gitu. Jangan stay di tempat kalau memang sudah tahu daerah kita ini termasuk rawan untuk banjir dan longsor gitu loh. Nah terkadang masyarakat itu air sudah 1 meter kan nggak mau pergi mas, masih stay di situ kayak gitu. Jadi ya jangan gitu. Kalau kita udah tahu udah bakal banjir ya buru-buru mengungsi. Jangan sampai nanti ketika sudah di atas genteng susah kan mau direskui gitu. Kedukaan yang seperti membayangi Idul Fitri dalam pandangan Madam Louise memang tidak bisa dihindari. Hanya kepasrahan yang bisa dilakukan karena tidak ada yang bisa melawan alam. Dalam keyakinannya, segala bencana yang bahkan sampai merenggut korban jiwa sesungguhnya bukan teguran Tuhan. Meski sangat menggiriskan, semua itu adalah cara Allah memberi wanti-wanti agar menjaga harmoni. Ngomong-ngomong alam itu langsung merinding aja. Bagian. Kalau kita bicara ekosistem, bicara alam, itu teguran. Kalau teguran dari Tuhan nanti lebih sadis lagi mas. Itu masih teguran dari alam. Pesan kehati-hatian yang sama juga disampaikan oleh Dede Tarot. Sebab lewat kartu tarot yang dibaca, Dede melihat tanda-tanda bencana yang jauh lebih besar. Dede berharap masyarakat di beberapa wilayah yang sudah menjadi langganan banjir jangan sampai kehilangan kewaspadaan. Apalagi dihantam air yang lebih besar, bisa terjadi kapan saja. Kalau saya lihat di sini akan ada banjir bandang, banjir susulan yang ini dahsyat ya, gitu. Dan nanti ini adanya di daerah-daerah Sukabumi, Bandung, Bogor, ya. Ini mohon maaf, Jakarta, begitu. Di 4 kota itu kita harus lebih berhati-hati ya. Di sini ada kartu Ten of Pentacles ya. Kalau saya lihat di kartu saya ini cukup lama ya, gitu. Artinya ini berhati-hati, warning 3 bulan dari sekarang ya. 3 bulan terhitung dari sekarang itu harus waspada ya. Pokoknya bulan 3 sampai bulan 7 itu harus berhati-hati ya. Lantas seperti apa kepedulian Anwar Fuadi pada korban banjir di Bekasi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Banjir Bekasi yang terjadi pekan lalu masih menunjukkan tanda-tanda belum pulih. Meski sudah mulai berbenah, masyarakat masih dihantui ketakutan. Apalagi banjir yang melanda mereka jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Dan untuk ikut meringankan korban banjir, aktor kawakan Anwar Fuadi datang langsung ke lokasi untuk berbagi. Ditemani Roy Martin, Anwar sengaja datang ke korban banjir di hari ulang tahunnya.
Anwar dan Roy bukan tanpa alasan datang bersama. Sebab tahun ini, Anwar genap berusia 78 tahun, sedangkan Roy berusia 73 tahun pada 1 Maret lalu. Saya nganter sahabat saya, Pak Anwar Fuadi. Sebuah contoh yang menurut saya bagus, bahwa ulang tahun tidak harus di hotel-hotel besar, walaupun itu juga tidak salah. Tapi kali ini pas bulan puasa, ulang tahun di masjid, memberikan santunan pada yang membutuhkan, itu suatu langkah yang cerdas menurut saya dan perlu dicontoh oleh artis-artis yang lain. Anwar, sekali sukses. Terima kasih Pak Roy, terima kasih. Bang Anwar Fuadi kan adalah salah satu warga kita ya dari Sumatera Selatan dan selalu ikut mensupport kita di WWPSS, di Perkumpulan Wanita Palembang Sumatera Selatan. Tentunya pada hari ulang tahun yang spesial ini kita selalu ikut mendukung, memberikan ucapan selamat dan juga ikut membantu mensupport beliau ya. Jadi kita sampaikan bahwa kita akan melaksanakan acara bakti sosial dan beliau sangat mendukung kita. Makanya hari ini kita melaksanakannya persis pada hari ulang tahun beliau dan sangat surprise bagi beliau. Wah, mereka sangat senang ya, bahagia sekali. Bahagia sekali. Semangat, apalagi mereka dalam kondisi musibah ya. Kita datang langsung, apalagi membawa aktor besar. Ya. Berbagi kepada masyarakat yang sedang dilanda musibah bagi Anwar Fuadi adalah salah satu terapi, terutama di usianya sudah tidak muda lagi. Jadi, ditemani pasangannya, Anwar tampak sangat bahagia, bisa berbagi dengan korban banjir. Kebahagiaan yang sama juga ditunjukkan Roy Martin karena bisa menemani sahabatnya itu. Alhamdulillah, saya tidak merokok. Saya tidak pernah minuman keras. Saya tidak pernah berjudi. Saya tidak pernah narkoba, ya kan? Itu semua. Jadi olahraga yang teratur, minum air putih yang banyak, makan yang bermanfaat. Para korban banjir memang sudah mulai berbenah diri, mulai dari membersihkan rumah yang penuh lumpur hingga menyembuhkan luka-luka di hati. Lantas, sikap seperti apa yang harus disiapkan agar banjir tidak sampai membuatnya putus asa? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Apa boleh buat, banjir adalah takdir, kehendak alam yang sulit dihindari. Kepada siapa saja, banjir seperti membawa pesan untuk selalu berhati-hati, selain berdoa kepada Tuhan memohon keselamatan. Sebab memang tidak ada yang bisa diperbuat selain berserah diri pada Tuhan. Maknai banjir sebagai ujian untuk mendapatkan keberkahan yang tak terduga. Walaupun terasa sangat berat, ujian di bulan suci Ramadan menjanjikan pahala luar biasa besar. Kuncinya bersabar menghadapi segala cobaan. Ya, kita mengenal bahwa puasa itu sendiri adalah bulan kesabaran ya. Ya, bulan kesabaran. Jadi ada sebuah makalah yang bilang begini, siapa yang mampu menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu menjaga dosa di hari yang lain. Siapa yang mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, maka dia akan mampu menjaga dosa di bulan lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu berdosa di hari yang lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, dia akan mampu berdosa di bulan yang lain. Artinya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran untuk menjauhkan diri dari hal-hal apa yang dilarang oleh Allah. Yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram gitu. Dan sabar itu ada 3 lagi. Wah, habis kita nih ngaji nih. Ada sabar pertama dari musibah. Ya, yang kedua, sabar dalam beribadah. Yang ketiga, sabar menjauhi maksiat. Nah, ranking ketiga bersabar dalam musibah. Itu ranking ketiga. Ya, ranking kedua bersabar melaksanakan ibadah, sholat, puasa. Ini kan berat. Ranking kedua. Yang paling tinggi adalah bersabar menjauhi maksiat. Ini susah luar biasa. Jadi siapa yang kena banjir,
Kemudian sabar, ya Allah aku ridho kepada takdirmu, begini jalannya aku sudah ikhtiar. Insya Allah pahalanya 300 derajat. Jadi mudah-mudahan ya bulan Ramadan ini mana kita nahan diri, ternyata dikasih musibah. Ya insya Allah husnuzon kepada Allah, insya Allah Allah akan ganti semua yang kita alami kerugian dengan ganti yang berlipat-lipat. Banjir bandang yang terjadi di sejumlah daerah pekan lalu barangkali benar hanya sebuah awal dari bencana-bencana berikutnya. Para ahli ramal menyebut hal yang lebih menakutkan karena banjir berikutnya bisa saja jauh lebih besar, termasuk banjir yang berasal dari luapan air laut. Maka semogalah kita selalu dilindungi Tuhan sehingga terhindar dari segala yang membahayakan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.